Selamat datang di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Desa Sungai Rengas merupakan desa yang terus berkembang dengan semangat pelayanan dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi publik desa, mulai dari informasi dan dokumentasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Desa Sungai Rengas dibentuk melalui Keputusan Kepala Desa Nomor 32 Tahun 2026 sebagai wujud komitmen dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, cepat, dan akuntabel. Informasi bermasyarakat dapat mengajukan permohonan informasi secara langsung ke kantor desa maupun melalui layanan digital desa. Permohonan akan diterima dan diverifikasi oleh petugas PPIDE, kemudian diproses sesuai dengan jenis informasi yang diminta. Informasi yang tersedia akan diberikan dengan cepat dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kubu Raya melaju, melayani untuk maju. Saya Heri Kurniawan, Kepala Desa Sungai Rengas, berkomitmen penuh memberikan pelayanan masyarakat sepenuh hati, cepat, tepat waktu, mudah, sederhana, transparan, dan akuntabel adalah merupakan prioritas bagi kami untuk membangun desa yang lebih mandiri dan sejahtera sesuai dengan visi misi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Sungai Rengas atas pelayanan secara langsung di kantor desa. Pelayanan dilakukan dengan sikap ramah, sopan, dan responsif sehingga memudahkan dalam administrasi kami seperti contoh pengantar nikah. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Sungai Rengas atas tersedianya pelayanan administrasi secara digital melalui website desa. Layanan ini sangat membantu dalam mempermudah akses informasi serta pengurusan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Kami mengucapkan terima kasih kepada PPID Desa Sungai Rengas atas pelayanan informasi yang telah diberikan kepada kami. Sebagai mahasiswa yang membutuhkan data dan informasi terkait profil desa, keberadaan PPID sangat membantu dalam mempermudah akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya. Dengan adanya PPID Desa Sungai Rengas, kami dapat memperoleh data mengenai kondisi desa, pemerintahan, serta berbagai potensi desa secara lebih cepat dan transparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, akan menyampaikan implementasi PPID Desa Sungai Rengas. Sebelumnya kami sampaikan salam penghormatan kepada yang terhormat Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Panitia Penilai Monef Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Kalimantan Barat. Baiklah, materi pelayanan pengelolaan informasi dan dokumentasi akan disampaikan oleh Kepala Desa Sungai Rengas pada Bapak Heri Kurniawan ST, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami menyampaikan implementasi PPID Desa Sungai Rengas dengan tema upaya transformasi dan inovasi Desa Sungai Rengas dalam mendukung Kubu Raya yang melaju. Inovasi digital PPID Desa Sungai Rengas mencakup 5 aspek. Yang pertama adalah website resmi desa yang berisikan tentang gambaran umum desa, transparansi kegiatan, anggaran, dan akuntabilitas desa dan PPID. Kemudian yang kedua adalah media sosial desa. Media sosial desa berbentuk YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Kemudian yang ketiga adalah buku tamu digital dan sarana pengaduan. Buku tamu digital maksudnya adalah masyarakat datang ke kantor desa cukup men-scan barcode, maka mereka sudah dapat menyampaikan tujuannya apa, keperluannya dengan siapa, maka sudah dapat tercantum dalam data digital tersebut. Dan sarana pengaduan melalui website resmi di desa. Kemudian yang keempat adalah WiFi desa gratis. Di kantor desa telah terpasang scan barcode yang bisa digunakan untuk masyarakat yang tidak memiliki internet, maka dengan scan barcode yang kami pasang di kantor desa, sudah dapat mereka gunakan internet gratis. Dan yang kelima adalah layanan mandiri.
Melalui di rumah, masyarakat yang punya handphone sudah dapat mengajukan permohonan layanan dari rumah tentang kebutuhan terkait pengantar nikah, kebutuhan untuk mengurus surat keterangan tidak mampu, miskin, dan domisili, maka mereka bisa menggunakan handphone dari rumah dan datang di kantor desa sebentar saja, maka mereka sudah dapat hard copy-nya. Selanjutnya, inovasi dan non-digital di desa. Selain pelayanan yang berbasis digital, kami juga menyediakan layanan yang tidak secara digital. Masyarakat perlu mendapatkan informasi melalui informasi yang sudah kami lakukan, yaitu rapat koordinasi, turun di masyarakat, menyampaikan dalam setiap kegiatan, baik itu gotong royong, kegiatan di bidang sosial budaya, masyarakat berhak mendapatkan informasi secara menyeluruh dan merata supaya dapat informasi yang benar-benar dibutuhkan di masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah inovasi non-digitalisasi, yaitu dengan menyampaikan kepada masyarakat melalui media cetak, dipasang banner-banner yang ada di desa, paket transparansi, papan pelang, dan juga kotak pengaduan supaya masyarakat dapat memberikan masukan dan sarannya. Kemudian yang berikutnya adalah strategi layanan informasi publik dalam menghadapi efisiensi anggaran. Yang pertama adalah transformasi dan optimalisasi layanan informasi berbasis digital, yaitu pemanfaatan website desa dan media sosial dioptimalkan sebagai kanal utama keterbukaan informasi publik. Kemudian yang kedua adalah penguatan kapasitas SDM dan sinergi kelembagaan, yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan agar terciptanya peningkatan kapasitas bagi masyarakat di desa. Kemudian partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan program badan publik. Pemerintah desa melakukan pertemuan di tingkat desa melalui Musdes, melalui Musrenbangdes dengan melibatkan masyarakat semua lapisan supaya keputusan yang didapatkan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tepat sasaran. Kemudian dukungan sumber daya PPID. Ada 3 sumber daya PPID. Yang pertama adalah dukungan anggaran SDM yang berisi anggaran yang kami sediakan tahun 2024 dan 2025, kemudian sarana dan prasarana PPID, adanya perlengkapan yang dibutuhkan di PPID seperti mebeler dan perlengkapan lainnya, kemudian peningkatan kualitas layanan supaya PPID dapat bekerja dengan maksimal. Selanjutnya, program layanan informasi publik PPID tahun 2026 yang pertama adalah penguatan koordinasi PPID, kemudian penyusunan DIP dan informasi dikecualikan, kemudian pengembangan website dan inovasi layanan, kemudian pemutahiran informasi publik, peningkatan kapasitas SDM PPID, kemudian evaluasi berkala PPID. Selanjutnya, inovasi digital dalam pengolahan layanan dokumentasi dan informasi publik yang pertama adalah pemanfaatan website desa, media sosial, layanan mandiri, dan sistem informasi digital untuk mendukung layanan informasi publik. Kemudian yang kedua adalah sinergi pemerintah desa, kecamatan, pemerintah kabupaten, kuburaya dalam pengolahan serta pemutahiran data. Kemudian penyajian informasi yang akurat, mutakhir, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Yang keempat, penguatan pelayanan informasi publik yang cepat, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Kemudian tata kelola arsip dan data informasi publik. Yang pertama adalah arsip manual, yaitu pengarsipan secara manual. Kemudian ada arsip digital, diarsipkan secara digital dalam berbentuk Google Drive, kemudian juga Google Sheets. Yang ketiga adalah backup data. Untuk menjamin data-data tersebut supaya aman, maka disiapkan data eksternal yang dapat menyimpan data terjamin dengan aman. Kemudian regulasi dan landasan hukum PPID. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang kedua, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Yang ketiga, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis. Yang keempat, Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengolahan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Dan terakhir adalah Keputusan Kepala Desa Sungai Rengas Nomor 32 Tahun 2026 tentang pembentukan pejabat pengolah informasi dan dokumentasi Desa Sungai Rengas. Kemudian terakhir, membeli terasi di Pasar Pelamboyan, membeli kerang dan juga ikan. Demikian presentasi ini kami sampaikan, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.